Selamat siang. Kita memasuki sesi kedua diskusi di hari Minggu ini. Sejak awal revolusi industri saya kira, pekerja selalu menempati situasi yang rentan. Dalam narasi pertumbuhan ekonomi misalnya, pekerja juga dijadikan instrumen untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Padahal ini adalah eksploitasi. Nah, diskusi kita pada siang ini, Body of the Working Class, akan mengeksplorasi bagaimana karya sastra yang muncul yang bercerita tentang dunia pekerja menjadi sekutu dalam perjuangan kolektif para pekerja atau buruh. Moderator kita adalah Dr. Antropologi Media, penulis kolom dan novel Andina Dwi Fatma. Mbak Andina, silakan. Dan bersama Mbak Andina sudah ada narasumber sesi ini, Iroy Mahyuni. Silakan Mbak Iroy. Lalu Jamie Piran. Dan terakhir ada Kim Al-Ghazali AM. Silakan Mbak Andina. Selamat berdiskusi teman-teman. Baik, selamat siang semuanya. Selamat datang di panel Body of Working Class. Kita akan membicarakan tentang sastranya kelas pekerja, gitu ya. Bagaimana kita kelas pekerja ini melawan dengan sastra. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu profil dari para panelis kita siang ini. Sebelah kiri saya ada Kak Iroy Mahyuni. Iroy Mahyuni adalah perempuan independen yang lahir di Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Inhil ini populernya. Pada tahun 2024 akhir, Kak Iro ini menjadi buruh perempuan di sebuah kontraktor pertambangan batu bara. Di samping itu, Kak Iro juga menulis dan menerbitkan buku secara mandiri di self-publishing yang diberi nama Pustaka Paoh Nilo. Artinya apa nih, mungkin bisa diceritakan ya Kak? Sisa waktu dan tenaga ya didedikasikan untuk membuka rumah baca di kampung halaman. Di kampung halaman ini sebelumnya tidak pernah berdiri bangunan perpustakaan. Jadi rumah baca itu diniatkan Kak Iroy sebagai media alternatif di luar pendidikan formal. Waktu masih menjadi buruh, Kak Iroy juga menjadi kontributor media online, marsinah.id, sampai hari ini. Pahlawan nasional ya. Saya sebut itu aja. Sekarang Kak Iro ini lagi kuliah lagi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Guna mempersenjatai diri dalam rangkaian agenda juang di dunia literasi. Hadirin tepuk tangan untuk Kak Iro ini. Berikutnya saya punya Kak Jamie Piran. Kak Jamie ini lahirnya di Sabah, Malaysia. Alumnus PBSI pada Universitas Nusa Cendana, Kupang. Kak Jamie ini rajin menulis cerpen, sudah tersiar di berbagai koran dan media daring, ada di Tempo, Jawa Pos, Kalam Sastra, Baca Petra, Basa Basi, dan lain-lain. Buku-buku Kak Jamie sudah terbit antara lain berjudul Obituari, Sebutir Telur, Seekor Ayam, dan Babi, diterbitkan oleh Basa Basi pada 2018, Wanita Bermata Gurita pada tahun 2020, dan Dalam Pelukan Rahim Tanah pada 2021. Kak Jamie ini terpilih menjadi salah satu peserta Emerging Writers untuk Makassar International Writers Festival pada 2020. Berdasarkan info intelijen, 2 buku dalam waktu dekat akan segera terbit ya, Kak Jamie. Baik, nanti kita nantikan bersama-sama. Berikutnya, tepuk tangan untuk Kak Jamie Piran. Ya, berikutnya ada Kak Kim Al-Ghazali AM, lahir di Probolinggo, memulai proses kepenyairan sejak remaja akhir di Denpasar, dengan bergiat di Jati Jagat Kampung Puisi. Buku puisinya Kak Kim yang berjudul Api Kata masuk long list Kusala Sastra Katulistiwa 2016 dan 2017. Selain itu, puisi-puisinya juga masuk nominasi Penghargaan Sastra Litera 2018 dan 2019. Juga Penghargaan Puisi Pilihan Penyair Muda Indonesia Basa Basi 2018. Buku Kak Kim yang sudah terbit antara lain Angin Pertama 2020, Rock Alternatif di Telinga Kirimu pada 2020 juga, dan Setelah Deru Paku dan Palu 2025. Selain menulis puisi, Kak Kim juga menulis cerpen dan esai. Tulisannya tersebar di berbagai media cetak online dan antologi,
sekarang menetap di Surabaya. Tepuk tangan untuk Hakim Al-Ghazali AM. Baik, sebelum kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol, saya mau memberikan kesempatan buat narasumber kita untuk memberi paparan ya terkait dengan tema Body of Working Class kita. Kesempatan pertama saya berikan kepada Kak Iroy. Kak Iroy ini ada PowerPoint-nya ya, ada slide-nya panitia. Tolong ditampilkan. Supaya slide tampak jelas, sepertinya saya, Kak Jamie, dan Kak Kim mundur dulu ya. Ya. Oh, nggak usah, Kak. Biar tampak jelas ininya. Semuanya, selamat sore. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan sehat. Salam dan bahagia. Saya Iroy, sudah diperkenalkan oleh moderator. Pada kesempatan saat ini, izinkan saya untuk bicara tentang sastra buruh. Next, nah saya akan ini pengantar saya. Sebenarnya bukan ingin mengenalkan diri, tapi ingin mengantarkan kawan-kawan pada satu konteks kenapa saya ingin bicarakan sastra buruh. Saya 2024 terakhir itu saat Prabowo dilantik jadi presiden, bulan pertama dia kerja itu adalah bulan pertama saya jadi pengangguran gitu. Jadi 8 tahun saya bekerja di sebuah kontraktor pertambangan batubara. Macam-macam. Terakhir saya kerja di proyek Kalimantan Utara, dan di situ adalah sebuah tempat dan bulan saya memutuskan untuk sepertinya saya harus mengakhiri dan keluar dari dunia pertambangan dan memulai sebuah kehidupan dan pilihan yang saya pikir itu tidak mudah, tapi saya yakin saya tidak menyesal. Berlanjut next ke slide berikutnya. Nah, pengalaman itu ada banyak pertimbangan kenapa saya harus meninggalkan dunia pertambangan. Pertama, tentu saja karena saya sudah melakukan advokasi pada salah satu kasus peledakan dalam operasi perusahaan batubara yang menyebabkan ratusan rumah itu mengalami kerusakan dan fasilitas umum lainnya. Tentu walaupun setelah itu saya kembali bekerja, beberapa bulan setelah itu saya pikir saya akan lebih berguna ketika saya berada di luar pertambangan itu untuk menjawab ini. Mungkinkah buruh menulis? Saya tidak ingin membanggakan diri karena saya yakin tulisan saya tidak menyebar sebanyak penulis-penulis yang diterbitkan di Gramedia atau di penerbit-penerbit komersil lainnya. Karena apa yang saya usahakan itu adalah apa yang coba saya tulis sendiri, saya cetak sendiri, saya jual sendiri, saya edarkan sendiri. Dengan semangat awalnya saya ingin buruh menuliskan sendiri tentang dunianya. Saya yakin dia tidak akan mungkin seberani kawan-kawan jurnalis untuk menceritakan berita dan faktanya, karena pasti mereka belum diterbitkan sudah dibunuh gitu, atau sudah jadi bangkai. Nah, ini yang harus dijawab saya secara personal terutama ya. Mungkinkah buruh menulis? Sangat mungkin. Apakah berat? Tentu sangat berat. Bagaimana cara membuktikannya? Sederhana. Bagaimana kita kemudian menganggap sastra sebagai sastra saja? Tidak perlu mengkategorikan ada sastra yang berat, ada yang serius, ada yang ringan, dan ada yang nggak penting. Karena itu menjadi beban bagi buruh saat ingin menulis. Stigma bodoh itu menghambat segalanya. Kemudian itulah yang akan saya teruskan pada slide berikutnya. Nah, mampukah sastra menjadi senjata pembebasan bagi buruh? Munir sudah membuktikan itu. Munir dikenal oleh aktivismenya, tapi orang-orang tidak boleh lupa Munir adalah seorang buruh. Dalam sebuah puisi berjudul Peringatan, hanya ada satu kata, dan itu tumpah ruah ke jalan, menghasilkan aksi demonstrasi, membuat buruh mogok di pabrik, menuntut upah yang layak, itu juga menggugah Marsinah, itu menggugah semua orang, pelajar, mahasiswa, bahkan aparat yang mungkin gak ngerti dengan isi puisi itu, dia juga ikutan baca. Dan saya juga merasa hal itu lahir kemudian dan bisa saya sampaikan lewat puisi. Ketika blasting meledak,
saya coba membuat sebuah puisi yang itu mungkin tidak bisa dihakimi, saya rasa waktu itu gitu. Walaupun ya tetap saja saya merasa karena itu dorongan bagaimana saya menciptakan ruang aman untuk mengabarkan hal itu. Karena tidak mungkin saya mengabarkan A, B, C, dan D ada pelakunya. Tapi paling tidak orang tahu, oh di Riau itu sudah terjadi peledakan. Dampaknya sangat luar biasa. Ya perkara saya tidak bisa mendetailkan faktanya, ya orang-orang bisa mengetahui hal itu gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa yang coba saya bangun, yang saya imajinasikan tentang sastra buruh gitu. Seperti yang saya sampaikan tentang Wiji Tukul, kita melihat bahwasannya ada ruh yang hidup, mengabadi. Dan saya rasa begitulah seharusnya karya sastra bekerja. Dan sastra buruh sebagai bagian dari subdisiplin ilmu sastra, itu harapan yang saya coba bangun di dalam kepala saya, agar karya dari akar rumput itu alih-alih dinilai lebih rendah, tapi dia harus hadir sebagai karya yang memang berbeda, karena dia lahir dari konteks berbeda, dari fasilitas berbeda, dari kehidupan yang memang berbeda, dari ruang yang tidak sama sekali berbeda. Kemudian sastra buruh, karya sastra yang ditulis oleh buruh sebagai pemilik pengalaman empiris, di mana kenyataan hidup itu dikristalisasikan menjadi ekspresi tulis. Saya meyakini selayaknya saya melakukan pengalaman empiris yang ditulis sendiri oleh pengalam itu akan menubuh dan menghasilkan emosi yang berbeda ketika misalkan seorang peneliti menulis hasil laporan, atau ketika seorang jurnalis mengabarkan sebuah riset atau laporan investigasi misalkan. Nah, inilah yang harus menurut saya penting untuk didorong. Bagaimana menghasilkan sebuah karya sastra yang menubuh, yang berangkat, yang punya perspektif yang kuat. Karena tentu saja karya sastra itu akhirnya ditulis bukan didorong oleh tujuan atau kehendak popularitas, karena memang sastra digunakan sebagai alat perlawanan, sebagai alat untuk menyelamatkan keyakinan, menyelamatkan hati nurani. Karena siapapun yang pernah jadi buruh pasti paham benar gitu. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin bercita-cita jadi buruh. Dan faktanya hari ini jutaan orang di Indonesia itu adalah orang-orang yang tidak merdeka, orang-orang yang tidak bisa memilih. Saya maunya kerja ini, saya tidak mau kerja itu. Nah, begitulah buruh di dunia pertambangan juga. Slide selanjutnya. Nah, alat gaung perlawanan saat menghadapi tirani. Saya seingat benar bagaimana kemudian saya memutuskan untuk menulis dengan semua konsekuensi. Tulisan ini tidak untuk dibaca, tapi bisa saya salurkan pertama ke komunitas buruh. Karena waktu itu bahkan penjualan itu 10-20%-nya saya berikan kepada kawan-kawan buruh. Karena saya penting bagi menurut saya saat itu untuk kemudian menjadikan sastra dunia di mana pertambangan itu open pit tapi menjadi rahasia gitu. Tidak banyak orang yang mengetahui itu. Saya berharap dengan saya menulis, saya berikan kepada beberapa teman, dan itu bisa menjadi kekuatan bersama untuk teman-teman yang tidak bekerja di pertambangan. Next, selanjutnya. Nah, sastra yang pasarnya harus dibuat sendiri. Karena dunia akademik ya, penerbitan sebagaimana kita ketahui dan yang saya rasakan, saya nggak mungkin masuk di dunia penerbitan itu. Saya harus ciptakan market sendiri. Saya pikir begitu. Kenapa akhirnya lahirlah Pustaka Paunilo. Selanjutnya. Nah, ini pertambangan dan buruh perempuan. Ini adalah yang saya garis buat miring, itu adalah hal yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang sepertinya tidak bekerja di pertambangan. Menjadi buruh pertambangan itu berat, menjadi buruh perempuan pertambangan lebih berat, dan menjadi buruh perempuan lajang berkali-kali lipat lebih berat. Kenapa? Menjadi buruh di pertambangan itu, tambang itu seperti miniatur penjara. Bedanya di penjara, orang hanya menghabiskan waktu tahanan, tidur, makan. Di tambang, kalian makan kapan, sarapan, makan siang, malam, istirahat, shift siang atau shift malam, cuti, kemudian mengakses antar jemputan di shelter berapa, semua itu sudah tersistem gitu. Jadi teman-teman, bedanya di tambang ketika kawan-kawan bekerja, kawan-kawan dapat salary atau gaji. Selebihnya itu tidak ada bedanya. Hampir tidak ada kekuasaan untuk memilih karena teman-teman bekerja di tempat-tempat terisolir.
saya pernah bekerja itu baru bertemu kampung itu 40 kilo. Itu kampung. Belum kota yang agak besar itu. Itu hanya kampung. Dan semua orang sangat paham dan akrab ya dengan bagaimana lingkup dunia konsesi pertambangan itu pasti dijaga oleh Parcok dan ya si Ijo itu gitu. Kayak security itu hanya tampilan saja tuh. Tapi ya ini jokes bukan bermaksud seksis ya, tapi ini teman-teman bisa temukan di dunia pertambangan bahwa ya di tambang itu kalau tidak Cina, tentara, haji gitu. Jadi sangat elitis gitu. Jadi ketika kawan-kawan mencoba untuk berseberangan ya sudah itu sama saja artinya dengan mengakhiri dunia itu. Dan teman-teman harus keluar dari dunia itu karena semuanya itu monosektor. Itu mirip seperti barak militer gitu. Hanya ada perintah, lakukan perintah. Di luar daripada itu keluar. Nah, seperti itu. Next, selanjutnya. Kemiskinan, kesehatan, dan kebodohan sistemik. Ini maaf ya saya agak cepat-cepat karena durasi. Kemiskinan, kesehatan, dan kebodohan sistemik. Di usia saya yang 30 dan teman-teman saya cukup beruntung karena masih bisa hidup gitu dengan sehat. Teman-teman saya sudah banyak di usia muda, sudah banyak yang muntah darah, ambeien, karena orang-orang yang bekerja dengan mode yang sama itu pasti cenderung ada yang namanya efek ergonomi. Ada persoalan tulang belakang, ada persoalan ambeien, kemudian usus, kemudian juga gejala psikologis yang insomnia yang kemudian membuat kita rentan depresi. Kemudian karena efek kerjanya panjang kan, 3 bulan, 2 bulan baru kita bisa istirahat, tidak memikirkan pekerjaan. Dan ini itu akhirnya membuat kita sulit untuk menatap masa depan. Karena di kepala orang-orang pekerja tambang ya sudah kita habiskan hari ini. Karena kita untuk melihat besok itu misteri. Karena dapat dipastikan kita tidak mungkin hidup panjang umur dan sehat. Nah inilah juga alasan kenapa saya pikir apa yang saya tulis, kenapa kata kawan-kawan saya, kenapa bisa menulis 1 tahun sekali ada 1 buku yang agak tebal. Saya pikir itu adalah dorongan kekhawatiran sebenarnya untuk menciptakan meninggalkan memori. Karena ya seperti saya sampaikan, berat untuk melihat sebuah masa depan yang dapat dilalui dengan kondisi yang sehat dan panjang umur. Dan kondisi yang sehat, lingkungan, jam kerja, tentu itu akan melahirkan sebuah pola pikir yang ngapain sih kita repot untuk belajar, untuk berpikir kritis, untuk menuntut gaji. Kita merasa kita sudah lebih baik dari buruh-buruh yang lain. Padahal sebenarnya kita tuh sangat mengerikan. Tidak ada satupun laporan bahkan di Freeport, cross check kalau saya salah, itu memberikan data resmi kepada publik. Tahun ini yang meninggal sekian, yang sakit sekian, yang meninggal karena apa, sakit karena apa, itu tidak pernah diberitakan. Makanya saya bilang, tambang itu tuh miniatur penjara, yang sadisnya lagi, kita nggak tahu nasib orang-orang yang di dalam tambang tuh gimana, karena nggak ada yang memberitakan. Bahkan di Papua tuh Freeport nggak tersentuh kan, yang tambang gede-gede lah, jangan yang kecil-kecil gitu, yang gede saja itu tidak tersentuh dan itu tidak pernah dituntut oleh negara. Mana nih rakyat saya yang kerja jadi buruh pertambangan nih, mereka meninggal nih sakit mati itu kenapa ya gitu, itu tidak ada laporan resmi kan. Nah lanjut next slide berikutnya. Nah strategi melawan, karena seperti yang saya ceritakan tadi, kerja di tempat terisolir, dijaga ketat. Jangankan kita protes soal bagaimana kerja teknik pertambangan yang baik dan benar. Kita untuk membicarakan diri kita saja ancamannya kematian gitu. Itu kenapa tidak mengherankan dan saya tidak merasa itu sebuah dosa ketika teman saya mengatakan, saya tidak ingin ikut campur. Saya tidak cukup berani untuk berjudi karena kita sudah pasti kalah. Lanjut. Tempat berlabuh bagi sastra buruh. Nah, seperti yang saya kisahkan tadi, sastra buruh itu sudah pasti lahir ya dari penderitaan, dari ketiadaan harapan. Nah sehingga dia harus punya tempat berlabuh yang itu menjadi sanggaan atau menjadi usaha bersama. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Buruh itu punya banyak sekali keterbatasan, ruangnya juga sangat sempit, sehingga ketika tidak ada bantuan dari pihak luar, dia nggak akan berkembang. Ya itulah juga alasan kenapa saat saya melakukan advokasi tunggal itu ya sebenarnya bukan karena berani, karena nggak ada pilihan lain.
Karena terkadang membenamkan nurani sendiri tuh capek ya. Kita tuh seakan-akan ya sudahlah, seperti kata kawan-kawan jurnalis Papua tadi. Tiba-tiba saya menjadi agamis. Saya coba menyerahkan hidup pada Tuhan, ya sudah, apa yang terjadi ya mungkin ya disitulah takdir akan bicara. Walaupun alhamdulillah sampai detik ini saya bisa berdiri di hadapan kawan-kawan semuanya. Lanjut. Nah, ini ya yang saya alami dalam realitas produksi. Seperti yang kawan-kawan ketahui, saya mencoba mendirikan Self Publishing, mencoba mengajak kawan-kawan buruh perempuan, terutama karena mereka dekat dengan saya, untuk juga menulis, walaupun itu tidak berhasil. Karena ternyata realitas buruh itu, jangankan menulis ya, kita masih bergelut dengan bagaimana membaca, bagaimana menggunakan tanda baca, bagaimana melatih mereka untuk memahami atau membuat sebuah paragraf. Sebasic itu gitu. Karena itulah pada akhir 2023 saya bergabung dengan marsinah.id. Ada kawan Kaita juga di sini. Di situ kita diajari menulis dari yang sebasic mungkin, kelas kata, fungsi kata. Coba bayangin tuh, itu buruh pengalengan. Kemudian kita kumpul sesama buruh yang ini tuh dunia yang jauh, mewah, yang kita nggak akan bisa nyentuh gitu. Nah, jadi dan juga saat saya jadi buruh, saya merasa karena waktu itu masih bisa saving cost ya dari gaji ya. Saya bisa bikin self publishing, saya bisa sewa ilustrator untuk walaupun ya bikin begini, walaupun ini tanpa editor, semua karya yang saya buat. Saya merasa waktu itu ya karena saya tidak punya bekal pengetahuan yang cukup gitu, sehingga saya merasa ya ini memang setelah saya tidak bekerja lagi, ya saya baru menyadari emang ini tuh mahal banget gitu. Yang gak semua buruh itu berpikir ini layak untuk dikorbankan. Kayak susu anak ditukar sama buku tuh kayak masuk akal lah kira-kira, kan enggak ya bagi kawan-kawan di posisi itu. Nah, itu kenapa saya mendorong dalam proses kreatif produksi ini. Saya berharap ada regulasi yang punya perspektif pada sastra di akar rumput. Saya berharap ada wajah penerbitan dan rumah yang benar-benar bisa mengakomodir. Alih-alih melihat karya sastra buruh sebagai sesuatu yang rendah, kita lihat dari cara yang berbeda, bahwasannya memang sastra buruh berangkat dari latar dan kondisi yang tidak sama gitu. Selanjutnya, nah ini buruh, ini keyakinan saya, buruh sudah harus berhenti menjadi dengung timbul tenggelam dalam ketakutan. Senjata itu harus diciptakan dan digunakan oleh buruh itu sendiri. Karena itu sastra sangat mungkin lahir dari tangan buruh selama tinta pena tidak habis dan pensil tidak patah. Gitu. Dan terakhir, ini slide terakhir. Next, masih ada. Nah, ini kawan-kawan Pustaka Paunilo, ini saya publishing yang saya dirikan sejak Maret 2021. Ya, awalnya saya berinisiasi membuat sebuah gagasan bagaimana kawan-kawan saya yang perempuan, yang buruh itu juga bisa menulis, walaupun pada akhirnya saya harus mengakui Pustaka Paunilo ini hanya menjadi akhirnya melahirkan karya yang saya tulis. Saya gagal dalam hal ini untuk membuat kawan-kawan saya menulis. Saya juga akhirnya setelah pertambangan agak sulit, saya mencoba membuka rumah baca karena realitas tinggal di area konsesi pertambangan itu kesejahteraan itu omong kosong gitu. Salah satunya di tempat saya, di kampung halaman saya, itu sampai detik ini kita 80 tahun merdeka, itu belum pernah ada perpustakaan di kampung saya. Kampung saya itu perbatasan Riau dan Jambi. Ke Jambi 4 jam, ke Pekanbaru 6-7 jam, ke kabupaten saya butuh waktu 3 jam. Jadi saya merasa hal-hal itu perlu saya dedikasikan. Tapi saya juga kalah di sini. Saya sebenarnya orang yang paling tidak ingin ya membuat permohonan, tapi itu akhirnya saya lakukan. Saya buka open donasi supaya saya bisa punya perpustakaan. Ada ratusan permintaan tolong, permohonan, dan itu sangat menjengkelkan ya, tapi lagi-lagi itu sulit gitu. Saya bertemu dengan banyak orang yang ingin membantu, tapi realitas mobilisasi yang sangat jauh itu juga menjadi kendala. Dan sekalipun saya memenangkan advokasi melawan tambang, tapi tidak semua hal saya menangkan. Saya sadar benar akan hal itu. Karena itulah saya akhirnya memutuskan untuk tidak lagi di dunia pertambangan, dan saya pikir ini adalah sebuah langkah bagi saya di awal tahun ini untuk menatap sebuah kehidupan baru melalui
sastra buruh. Tentu dengan seperti yang disampaikan moderator tadi, saya menebus apa yang saya lakukan dulu, katakanlah tidak begitu serius belajar, dan ini adalah momen saya untuk kembali mempersenjatai diri dengan mengupgrade diri dan terus belajar menulis. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih Kak Iroy. Selanjutnya Kak Jamie, kita beri kesempatan kepada Kak Jamie. Ya. Baik, selamat sore teman-teman. Sore. Tadi sudah diperkenalkan, tetapi saya memperkenalkan diri sedikit dulu karena masih ada hal kurang. Saya Jamie Biran, saya dari NTT. Supaya kita sepemahaman, NTT itu terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau kecil, sehingga kami itu tersebar di mana-mana seperti itu. Nah, sebelum saya mau menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, saya mau menceritakan sebuah pengalaman yang ini juga berhubungan dengan tema kita pada sore hari ini. 3 minggu yang lalu saya dihubungi oleh adik kandung saya yang kebetulan juga sedang bekerja di luar negeri. Di negara-negara mana saya tidak bisa sampaikan. Beliau mengatakan seperti ini, abang, dia akan jalan ke sana di akhir September. Dia bilang, abang, dia akan panggil saya abang. Saya belum bisa masuk lagi, belum bisa bekerja. 1 hari bekerja, saya langsung tarik diri. Kenapa? Karena ketika itu majikan bilang ke adik saya, Anda boleh bekerja di sini, tetapi harus siap melayani 24 jam. Kemudian Anda hanya bisa makan 2 kali sehari. Langsung saya bilang, kalau begitu berhenti dan kerja di tempat yang lain. Baik teman-teman, kenapa saya bisa sampai menulis terkait dengan persoalan buruh ini? Ketika itu pertama kali di tahun 2017 kalau tidak salah, pernah terjadi sebuah kasus viral di NTT, di mana ada pengiriman jenazah dari luar negeri ke NTT. Walaupun kami NTT luas, tetapi soal-soal kematian begini kami sangat sekali ya, tahu bisa perkembangan itu bagaimana. Dan lebih parahnya lagi itu adalah ketika peti jenazah dibuka, betapa terkagetnya orang tua karena dari leher sampai dekat pusat ada jahitan. Lalu begitu orang tua membalikan jasad tersebut, di belakangnya juga ada jahitan. Organ-organ dalam diambil. Nah, semua organ-organ dalam diambil. Saya ulang itu. Dan teman-teman, kasus ini sempat viral, heboh sekali di sana. Pemerintah mulai bergerak, mulai tunjukkan simpati. Oh, ternyata begini. Tetapi ketika dilakukan penelusuran, pemerintah juga terlibat di dalam. Mereka bahkan menjaga di pintu-pintu yang seharusnya mereka bisa kawal untuk tidak bisa buruh ini lolos. Mereka meloloskan itu dengan cara segala macam, karena rata-rata di NTT, bukan ya, saya tidak sapu rata semua ya, di beberapa daerah anak-anak yang pergi ke luar negeri atau umurnya masih di bawah, jadi semua dokumen dipalsukan. Dan pernah juga terjadi di sana ketika ada mayat yang dikirim pulang dan nyasar di tempat lain. Kemudian dicari lagi penelusuran, oh ternyata dia tempatnya di NTT, maka dikembalikan di sana. Itu realita yang terjadi di NTT, teman-teman. Nah, dari kondisi-kondisi seperti ini, waktu itu saya juga sempat frustasi, ini bagaimana? Apakah suara saya bisa bergaung atau tidak? Gemasar. Nah, saya sadar, saya terlalu kecil untuk pemerintah yang terlalu besar. Saya menyuarakan lewat sastra. Walaupun saya tahu bahwa itu sangat tidak menggaung sampai di pemerintah tidak tahu bahkan. Tetapi bagi saya, walaupun hanya 1 orang, setidaknya para pelaku atau korban yang membaca, ataukah keluarga korban yang membaca yang kemudian menyampaikan hal itu sesuatu yang bagi saya ada nilai plusnya. Lalu di tahun 2018 saya menulis novel, itu berjudul Dalam Pelukan Rahim Tanah. Itu saya mengangkat kisah seperti ini. Itu tokohnya Bunga Bango, umurnya 15 tahun. Ini terinspirasi dari kejadian nyata. Pergi merantau karena putus sekolah
keadaan ekonomi yang mendesak, merantau ke luar negeri, dipaksa bekerja, akhirnya sakit dan meninggal, dikirim pulang, dan seperti kenyataan di lapangan, dia juga terdampar. Saya menjelaskan seperti itu. Dia terdampar di Riau Siak, kemudian kirim kembali ke NTT. Ya, seperti tadi yang saya gambarkan, realitanya seperti apa. Saya senang berada di sini karena setidaknya festival kali lalu juga saya sudah menyampaikan realita yang ada di NTT itu seperti apa terkait kasus human trafficking. Hari ini setidaknya saya sudah injakkan kaki di Jakarta karena ini baru pertama kali. Mudah-mudahan suara saya juga gaungnya sedikit didengarkan. Saya mau bilang begini, pemerintah jangan terlalu bangga untuk menyambut Indonesia emas beberapa tahun lagi. Martabat sebuah bangsa juga ditentukan dari bagaimana kita memperlakukan buruh itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak Jimmy. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Kak Kim Al-Ghazali. Silakan. Selamat siang, saya Kim Al-Ghazali. Sebelum membicarakan sastra dan tubuh, saya ingin disclaimer dulu bahwa sebelum 1 minggu sebelum saya duduk di sini, saya mengalami pengalaman tubuh yang tidak dialami oleh orang lain. Setidaknya jangan sampai saya masuk ke ruang operasi dan ketika di lab ditemukan AVM, arteri venous malformation, pembuluh darah yang tidak normal. Jadi ketika membicarakan tanah air dalam puisi, berarti tanah airku sedang tidak baik-baik saja. Yang ingin ku sampaikan dari pengalaman sakit ini, bahwa saya ingin mencontek esai saya yang sudah dikirim ke panitia ringkasan untuk menghindari efek-efek dari operasi yang masih kurasakan, seperti ngeblank tiba-tiba dan memori jangka pendek masih terganggu. Ketika membicarakan sastra dan tubuh, ada pertanyaan begini: bagaimana pengalaman tubuh itu menjembatani puisi politik dan estetik? Saya rasa tubuh itu adalah ruang di mana pertemuan politik dan estetik bertemu. Jadi sudah tidak bisa dipisahkan. Saya tidak pernah berpikir bagaimana menjembatani keduanya itu. Karena sejak awal saya menulis dari tubuh saya, yang tak lain adalah tubuh kelas pekerja, tubuh working hero, tubuh kelas working class. Saya pernah pengalaman sebagai kelas pekerja itu mulai dari pabrik sampai pekerjaan-pekerjaan fisik yang berat lainnya seperti konstruksi 50 lantai, 40 lantai, bahkan pernah finishing 40 lantai itu hanya dalam 5 bulan dikerjakan berdua. Itu finishing itu terkait cat ya, pakai cetan seperti itu. Jadi dari situ itu pengalaman tubuh itu muncul. Justru pengalaman tubuh muncul dari
pekerjaan-pekerjaan fisik yang berat. Jadi tubuh itu bukan sekedar alat kerja, tetapi medan di mana ide itu tumbuh, bahasa itu tumbuh. Kalau dalam puisi, kalau dalam konteks puisi berarti citraan itu tumbuh, bahkan metafora itu tumbuh dari pengalaman tubuh. Jadi kalau penyair romantik itu kan, kalau membicarakan puisi itu kan membicarakan ilham, membicarakan ilham jatuh dari langit terus ke kepala penyair, terus penyair menerjemahkannya, kan begitu. Sama seperti kalau di masyarakat Yunani kuno itu dikenal sebagai Muses, 9 dewi yang memberi anugerah kreativitas. Tapi saya menolak seperti itu, bahwa bahasa, bahwa ilham, bahwa ide itu lahir dari tubuh, lahir dari material, persinggungan-persinggungan dengan material di sekitar. Kalau membicarakan buruh, berarti material di sekitar itu apa? Sepanjang pengalaman saya itu, karena bekerja di konstruksi seperti bekisting, besi, dan semen, dan lain-lain, itu akhirnya menjadi bahan puisi. Kalau membicarakan, kalau Anda membaca puisi terbaru saya setelah Deru, Paku, dan Palu, itu diksinya diksi industrial, diksi urban, seperti yang saya sebutkan tadi, alif dan segala macam. Jadi itu murni bukan ilham dari langit, tapi persentuhan tubuh dengan puisi. Jadi di sini saya merasa tubuh itu bukan sekedar tema gitu, tetapi metode penciptaan. Abstraksi saya tidak dari bahasa saya tidak dari abstraksi, tetapi dari benda yang paling konkret. Disinilah saya merasa melihat alasan mengapa puisi politik itu seringkali menjadi slogan, sehingga banyak teman-teman itu berusaha menghindari menulis puisi politik karena takutnya dianggap slogan, takutnya dianggap tidak estetik. Dan memang benar, kecuali memang puisi yang sudah teruji ya, seperti satu kata lawan, itu kan ya memiliki kekuatan untuk membangkitkan gitu. Tapi selebihnya mungkin bisa dinilai sendiri bagaimana puisi politik itu yang ada. Jadi saya tidak menimbang ketika menulis puisi itu apakah ini puisi politis atau puisi estetis. Karena saya sudah menulis dari medan yang memang politis dan estetis itu bertemu. Nah, dari sini saya menganggap puisi-puisi saya itu titik mulanya pada tubuh buruh, pada tubuh saya sebagai buruh.
terus ada pertanyaan, apa langkah konkret agar puisi tetap setia pada materialitas tubuh tanpa jatuh pada ekspektasi penderitaan. Nah, ini menurut saya sangat berisiko karena banyak puisi itu ketika membicarakan penderitaan, ketika membicarakan orang tertindas, ketika membicarakan orang kecil, itu jatuhnya pada eksotisme. Ini kan risiko jebakan ideologi motif. Bagaimana orang memandang penderitaan orang itu sekedar kasihan, tapi tidak dilakukan bagi kenapa orang itu menderita. Jadi ini sangat di sini sangat penting menurut saya agar tidak menjadi romantisasi dalam menulis. Nah, saya berusaha menjaga jarak etis antara satu prinsip bahwa menulis tubuh burung itu, bahwa menulis dari tubuh dan menulis tubuh itu sesuatu yang berbeda. Saya memandang itu kalau menulis puisi burung itu saya ikut bekerja dengan bahasa itu sendiri. Terus secara teknikal, kalau kita membicarakan teknik itu saya banyak menggunakan kita itu sebagai chorus untuk efek gempa solidaritas, bahwa saya tidak bukan pengamat tapi menulis dari pengalaman itu sendiri. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Aki, mungkin di situ aja. Saya mengundang Kak Iroy dan Kak Jimmy untuk baik. Sesaat lagi kita kan ada sesi tanya jawab ya dengan teman-teman yang ada di lokasi. Cuman saya pengen memberi satu pertanyaan dulu nih untuk masing-masing panelis kita ya. Yang pertama untuk Kak Iroy. Di esainya Kak Iroy dan yang tadi dipaparkan gitu ya Kak, saya pengen mengeksplorasi tentang tema buruh perempuan di sektor pertambangan menghadapi beban berlipat. Nah, Kak Iroy bisa ceritakan nggak kira-kira, mungkin di sini kan semua masih asing gitu ya, buruh perempuan kalau di sektor pertambangan itu ngapain sih? Mungkin sesederhana itu gitu ya. Dan gimana Kak Iroy menjadikan sastra itu, sastra buruh gitu ya, sebagai ruang yang aman tapi sekaligus subversif bagi perempuan buruh. Silakan Kak. Kawan-kawan, di rumah saja perempuan itu tidak aman ya, apalagi di konsesi pertambangan. Pertama, jumlah perempuan yang kerja di tambang, terutama kontraktor, sejauh saya bekerja, karena saya dapat kontraktor itu pasti kelas menengah, yang kontraknya kadang ada, kadang nggak ada. Bertemu dengan perempuan 20 saja itu sudah sangat banyak. Biasanya saya satu kantor itu, kalaupun karena saya selalu selalu bekerja di site, jadi kawan-kawan harus bedakan HO dan kantor site, dan saya adalah pekerja yang selalu bekerja di site. Jadi jangan bayangkan kita selalu duduk manis di depan laptop. Pasti kita adalah suara dari owner untuk ke lapangan. Jadi saya tuh kayak petugas damkar kalau lagi ada yang mau dieksekusi, kamu ini nggak gitu. Nah, saya di posisi itu, terakhir saya bekerja sebagai perempuan, mungkin mereka dengarkan apa kata saya, tapi di belakang juga ngomong tentang saya pasti. Walaupun siap bu, itu nggak akan siap di belakang gitu. Itu satu, ketika perempuan menjadi leaders gitu. Salah satunya saya angkat di perempuan proyek karena saya menemukan tidak banyak tapi ada perempuan yang jadi project monitoring atau jadi pimpinan project atau jadi kepala project bahkan direktur dan pemilik
perusahaan ya, kita tahu ya haji-haji biasanya anak-anak perempuannya itu kan jadi pemegang proyek. Ya baik dan buruknya itu sangat inilah ya, sangat subjektif. Dan kemudian bagaimana perempuan bekerja? Satu, posisinya pasti tidak strategis. Jadi asisten chef, jadi chef, jadi laundry, kemudian jadi petugas kebersihan, atau mentok-mentok dia jadi admin. Dan salary-nya pasti tidak akan sebanyak pekerja laki-laki, sekalipun di lapangan itu ada pekerja yang non skill gitu. Gaji mereka kurang lebih sama atau bahkan di bawah itu. Sehingga, dan satu lagi gitu, karena kehadiran perempuan itu sangat sedikit di pekerjaan, perempuan itu pasti dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya itu menjadi objektifikasi ini pekerja laki-laki gitu. Jadi kita tuh biasa kalau di radio, admin produksi itu kan harus selalu cek monitoring ya. Misalkan apakah ada yang ada pergantian atau ada yang sakit atau ada instruksi yang saat itu harus diberikan, itu kan lewat radio semua kan komunikasi kita. Itu mulai dari payudaramu, vaginamu, kemudian rahimmu, pantatmu, semuanya itu menjadi lelucon gitu. Dan itu biasa. Justru itu dianjurkan untuk membangkitkan semangat. Begitu. Jadi kita P5M itu coba. P5M itu tuh harus ada yang begitu-begitu. Nanti jangan lupa ya, tengah hari itu nanti yang bagi kita kan biasa ya kalau ada tengah hari biasanya bagi-bagi susu beruang apalah segala macam itu gitu. Itu nanti biasa misalnya ngajak admin saya gitu, yang bagi-bagi, terus nanti di radio, ibu ini ibu Bungas apa, kalau di Banjar Bungas tuh cantik gitu atau apa kayak gitu. Jadi itu menjadi semacam trik merendahkan perempuan itu, mengobjektifikasi perempuan itu adalah trik gitu untuk membangkitkan semangat kerja apa sih begitu-begitu, membangun komunikasi. Jadi candaan itu tuh konteksnya menjadi berbeda di pertambangan. Ya Kak, itulah juga yang akhirnya melahirkan hampir di semua tempat saya bekerja, wilayah yang pernah saya datangi, ya memang menjamur. Prostitusi itu menjamur. Bahkan dia itu adalah perempuan-perempuan yang didatangkan dari pulau-pulau di luar itu, kayak Pulau Jawa dan segala macamnya. Itu dari model-model misalkan yang itu. Jadi itu juga ada kelas-kelasnya gitu, mulai dari yang warung jablainya, yang di pinggir-pinggir, mulai ada kelasnya agak ke kota dikit, yang ya itu kita melihat, dan itu tidak ini ya, maksudnya tidak menjadi rahasia, itu bisa disaksikan orang sekali lalu gitu. Jadi kamu bisa bayangkan ada sebuah dunia di mana semua hal yang terjadi pada perempuan yang saya ceritakan tadi, orang nggak merasa itu adalah hal yang salah, tapi itu adalah hal yang semestinya terjadi. Jadi kita ada sebutan guyonan anak proyek, anak project. Anak proyek ini, jadi ada banyak fenomena. Yang ini tuh keji banget kalau menurut saya. Dimana misalkan, saya biasanya nih ya, karena saya pernah jadi HRD saja, pokoknya kalian atau siapa, kayak saya berinteraksi dengan orang kampung, kalau ketemu sama karyawan begini tanya ya sama saya. Saya tahu nih udah punya laki atau udah punya bini, ada punya simpanan atau punya apa, tanya sama saya tahu. Itu paling enggak secara di atas kertas saya bisa antisipasi gitu Kak. Karena fenomena melihat warga kampung sekitar punya anak dari pekerja-pekerja, mungkin anak pertama lakinya ini dari PT ini, nanti PT itu tutup misalnya, ada pengganti nih masuk proyek baru, anak kedua dari PT ini, karyawan ini, dan itu biasa terjadi. Itu yang namanya anak proyek gitu. Jadi secara harfiah anak proyek gitu ya. Bukan? Karena anak satu bapaknya dari ini PT ini, karyawan ini udah tutup nih. Jadi relasi hubungan rumah tangga itu ya berakhir sebatas proyek itu bekerja. Setelah selesai ya mereka akan tinggalkan itu tanpa beban dan tanpa dosa. Bayangkan anak-anak begitu tuh tumbuh di area konsesi pertambangan. Jadi tidak heran gitu. Dan saya tidak ingin menyalahkan ketika ada satu, ya contoh saya pernah bekerja di Kalsel gitu. Dan ini gak apa-apa kali ya. Ya maksud saya
saya tidak ingin menghakimi ketika memang sangat saya tidak ingin menghakimi ketika saya melihat ada begitu banyak fenomena gitu, kawan perempuan yang menjadikan itu sebagai mata pencarian gitu. Karena ya bagaimana kamu hidup di tengah berperang dengan pemakluman anggapan orang tentang perempuan seperti itu. Ya itu mata pencarian lah, kayak gitu jatuhnya gitu Kak. Dan itu kan sebuah hal yang harusnya kita harus luruskan. Tapi ya bagaimana gitu loh Kak, meluruskan di situasi yang seperti itu gitu. Yang kamu tuh ngobrolin diri kamu sendiri aja tuh setengah mati sulitnya gitu. Nah itulah kenapa saya merasa gini deh kawan-kawan. Coba cari aja di media yang ngomongin tentang tambang, ya tambang saja gitu. Coba disurvei, dibandingkan dengan, ini bukan membandingkan mana yang lebih menderita ya. Misalkan pekerja buruh di dalam pabrik gitu. Nah pabrik itu kan selalu berada, kalaupun dia itu pasti di pinggir kota, kalaupun dia agak ke tengah dia pasti di pinggir kota. Karena pabrik itu butuh akses mobilisasi untuk mereka mensuplai, mendistribusikan produk-produk. Nah tambang itu tidak demikian gitu. Dan di pabrik karyawannya kan bisa sampai ribuan Kak gitu. Sementara kalau di tambang mungkin kelihatannya si owner ini satu iup itu punya 1.000 gitu. Tapi kan kita dipecah gitu. Misalnya kakak pompa, kontraktor pompa, yang hauling kontraktornya hauling. Jadi owner tuh nggak mau tahu kakak gaji karyawan kakak berapa, mau ngasih makan gimana. Yang penting royalti kan disetor tuh, kayak begitu-begitu. Nah bagaimana coba kawan bisa bayangin kalau yang punya iup itu tentara, yang dia emang datang aja nggak, pokoknya dia tahu rekening dia datang aja, masuk aja, dia nggak pernah lihat bagaimana kontraktor yang dia sewa itu memperlakukan karyawannya, dia nggak mau tahu. Nah disitulah orang-orang yang rentan hidup gitu, tanpa kabar, tanpa kepastian. Saya kerja 8 tahun, sekali saya pernah baca kontrak, sisanya nggak ada. Kayak gitu. Ada kekuatan apa ketika misalkan terakhir saya kerja gaji nggak dibayar, pesangon nggak dibayar, saya punya kekuatan apa coba untuk mana nih gaji saya? Kenapa? Nggak ada, serentan itu gitu. Bahkan biasanya kawan-kawan geologis ini ngalamin kontrak kerja itu sebulan, 2 bulan cuma buat jalan. Coba kamu bisa melawan atas dasar apa dengan kondisi seperti itu? Nah sehingga ketika perempuan tidak punya pilihan dan dia harus bekerja di kontraktor pertambangan dengan situasi demikian, ya dia harus berdamai. Ya kalau tidak ingin berdamai, ya seperti yang saya lakukan, ya keluarlah dari situ gitu. Nah itu Kak, itu singkatnya. Terima kasih Kak Iroy. Selanjutnya ya, boleh tepuk tangan. Tadi waktu ngomongin anak proyek saya kira saya doang, ternyata teman-teman juga gitu. Jadi kita semua pengalamannya sama ya. Oke, untuk Kak Jamie. Kak, dalam novel Dalam Pelukan Rahim Tanah, kan Kak Jamie nulis tentang anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban perdagangan manusia gitu. Ini kan temanya sensitif gitu dan ditulis oleh Kak Jamie yang seorang laki-laki dan kayaknya sih sudah tidak di bawah umur ya. Itu bagaimana Kak Jamie ini menempatkan diri sebagai pengarang dalam memperlakukan tema tersebut dengan pengalaman sosial dan ketubuhannya kan lain gitu ya. Gimana caranya? Silakan. Baik, kenapa saya bisa sampai menulis dan berani menulis novel itu? Yang pertama itu karena berangkat dari kegelisahan saya. NTT itu seperti ini. Walaupun masalah lain juga masih ada yang lain kayak begitu. Hanya di tahun 2017 itu kan sesedikit, kalau NTT yang viral paling ya itu kasus human trafficking. Sekali masuk lagi berita yang beredar kasus human trafficking. Inilah yang kemudian mendorong saya untuk menulis, walaupun saya sadar bahwa saya laki-laki yang kalau kita secara psikologinya mungkin tidak tahu bagaimana yang dialami oleh anak 15 tahun begitu. Tetapi hanya karena saya punya kegelisahan. Setidaknya inilah cara saya sebagai seorang penulis yang bisa memberitahu, setidaknya bukan ke pemerintah tetapi orang-orang yang berada di sekitar saya. Karena kalau kita berteriak begini, ekonomi di belakang ya membutuhkan seperti itu. Kalau kita hanya bisa meluruskan sejauh ini, hanya kita bisa sampaikan secara terus terang bahwa di luar sana itu tidak, jangan berpikir bahwa setiap kali keluargamu kirim dari luar negeri itu
baik-baik saja mereka di sana. Kadang-kadang mereka menyembunyikan sesuatu. Dan sekedar catatan, dan sekedar kita ketahui juga bahwa di desa saya dari sekitar 330-an kepala keluarga, salah satu atau dua diantaranya pasti di luar negeri. Begitu. Saya kembalikan Kakak, terima kasih. Kalau proses kreatifnya, strateginya gimana Kak Jim? Apakah dari lebih ke dokumen, risetnya, atau dari orang di sekitar, atau Kak Jim yang melakukan wawancara, atau gimana? Yang pertama juga itu ketika adik saya, adik yang keempat, itu juga pernah keluar daerah, masih di Indonesia, keluar daerah, tiba-tiba beberapa hari teleponnya sudah nonaktif. Begitu 2-3 minggu kemudian aktif lagi, saya bilang sekarang juga berhenti cari bagaimana minta majikan untuk pulang. Nah itu di sekitar tahun 2016, itu masih dalam Indonesia. Saya bilang, oh ini sudah tidak betul lagi. Nah ini juga yang menjadi kekuatan saya, selain dokumen-dokumen yang saya cari di lapangan itu. Kalau wawancara sih, saya pikir tidak, karena di daerah saya untuk khususnya Flores Timur, karena agama sudah masuk ke sana, agama memang semua di NTT agamanya sudah masuk, tetapi karena kekuatan dari para pastor di depan mimbar itu kan sering disampaikan. Sedangkan di luar itu, khususnya di Sumba dan Timur itu yang masih sering terjadi kasus seperti ini. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Kak Jim. Ini sebetulnya masih banyak ya pertanyaannya, apalagi kalau NTT, apalagi kan kalau di media sosial orang lebih bilang wah alamnya indah, bisa liburan ke sana gitu. Tapi realita di balik itu tuh ada banyak persoalan yang jauh lebih penting. Nanti mungkin teman-teman bisa follow up ya di sesi Q&A. Selanjutnya ke Kak Kim. Saya mau tanya, tadi kita ngomong, Kak Kim juga bahas di ESA itu ada risiko romantisasi penderitaan gitu ya, ketika menulis soal buruh segala macam. Saya juga jadi ingat bahwa belakangan ini tuh banyak film-film Indonesia yang maunya ngomong tentang kemiskinan struktural gitu ya, tapi jatuhnya tuh malah jadi kayak, kalau istilahnya tuh di medsos poverty porn gitu, kayak kita ditunjukin ini nih kehidupan orang yang susah gitu. Jadi saya pengen nanya ke Kak Kim, sebetulnya sejauh mana positionality-nya si seniman ini terhadap karyanya, atau gampangan bahasa sederhananya banget, mungkin nggak sih orang yang nggak belong di kelas itu untuk menulis tentang itu? Apakah akan berbeda? Bagaimana menurut pandangannya Kak? Baik, kalau membicarakan film, tentu yang paling fenomenal yaitu film Parasit ya. Itu sempat jadi perdebatan apakah film ini mewakili kelas sosial melawan ketidakadilan, atau justru mengeksploitasi ketidakadilan, kemiskinan. Itu kan sebenarnya yang paling nyata itu kan bagaimana si kreator itu, kalau dalam film itu pembuat film itu sejauh mana menelusuri atau menelusuri struktur sosial itu. Tapi kan kenyataannya film itu kan cuman menggambarkan tapi tidak sampai melawan. Justru yang di sastra itu kalau romantisasi itu kan justru pada perlawanan itu sendiri. Kalau sejauh mana sastra itu membangkitkan perlawanan gitu. Kira-kira begitu sih. Apa tadi Pertanyaannya kurang lebih tadi saya nanya, apakah posisinya si kreator itu menentukan gitu, apakah harus dari kelas yang sama? Tapi saya kira tadi Kak Kim sudah menjawab ya, selama dia paham bisa menelusuri jejak struktural dalam persoalannya itu, mungkin nggak masalah dia dari kelas apa gitu ya, benar ya? Atau enggak? Kalau kata Gramsci itu kan ada dua model intelektual ya.
satu organik, satu tradisional. Nah, ini bagaimana mewakili itu kan sebenarnya justru berharapnya dari buruh itu sendiri, dari kelasnya itu sendiri, elemen termaju itu yang muncul, kemudian mewakili kelasnya daripada intelektual tradisional yang hanya memandang dari menara gadingnya itu, sehingga jatuhnya pada eksotisme dan lain sebagainya. Kira-kira Ya, begitu. terima kasih Karim. Saya kira itu juga yang menjadikan, boleh applause-nya? Saya kira itu juga yang menjadikan panel ini menarik ya. Kita ngomongin sastra buruh di sini tuh bukan sastra tentang buruh atau tentang pekerja, tapi yang ditulis oleh kelas pekerja itu sendiri. Baik, saya akan buka untuk 3 pertanyaan. Ya, 1, 2, belakang. Yang ketiga. Oke, ke sebelah sini dulu. Panitia mungkin bisa. Ya, silakan nama dan kemudian pertanyaannya. Saya Adi, makasih Andina. Jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya tentang insentif ya. Jadi saya percaya bahwa manusia itu bergerak sesuai insentif kan. Jadi untuk teman-teman buruh, apa insentif ketika mereka hidup pada daily life gitu ya? Apa insentif mereka untuk menikmati sastra buruh gitu? Membaca puisi buruh atau menulis puisi buruh tidak memberikan mereka susu bayi besok pagi gitu. Itu yang kedua, tentang insentif juga. Jadi politikus itu bergerak berdasarkan elektabilitas. Insentif mereka elektabilitas. Sedangkan nasib buruh itu saya percaya bahwa nasib buruh itu tidak dibereskan langsung oleh puisi, tapi oleh public policy gitu, kebijakan gitu. Nah, masalahnya adalah membaca puisi buruh itu tidak akan meningkatkan elektabilitas para politikus. Bagi pengusaha, membaca puisi buruh atau membaca novel buruh itu tidak akan meningkatkan keuntungan mereka gitu. Jadi bagaimana sastra buruh ini bisa berdampak gitu. Bukan bagaimana, tapi apa yang bisa maksimal yang bisa kita harapkan dari sini gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya di belakang, ada yang belakang. Perkenalkan, nama saya Gwen, saya dari SMA Negeri 11 Jakarta. Ingin bertanya untuk Kak Iroy Mahyuni. Ya. Oke, jadi ada satu pertanyaan. Jika upah buruh tidak layak dan kondisi kerja buruk, apakah menulis bisa menjadi bentuk perlawanan? Karena tadi sempat dibicarakan jika menceritakan trauma lewat puisi, menulis novel itu hampir tidak bakal dilihat oleh negara atau pemerintah. Jadi seberapa efektifkah jika menulis itu bisa dilihat gitu? Ya, terima kasih Gwen. Satu lagi saya buka untuk sesi 1. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Tidak ada? Oke. Saya ke Kak Iroy dulu ya. Ini Kak Iroy ada 3 nih pertanyaan. Cuma saya kira pertanyaan kedua agak mirip dengan pertanyaan Adi yang pertama ya. Yang pertama tadi adalah apa sih insentif bagi buruh itu sendiri untuk menikmati sastra buruh? Apa insentif mereka untuk di daily life? Yang kedua kira-kira dampak pada kebijakan, karena nasib buruh kan ditentukan lewat kebijakan publik gitu ya. Kira-kira seperti apa sastra buruh ini mempengaruhi dampaknya? Kan? Pertama, ini sebuah keputusan yang juga menulis itu seperti berjudi ya. Kita mempertaruhkan hal yang kita sudah pasti kita akan kalah gitu Kak. Jadi kalau ditanya insentif, kalau tulisan itu jatuh, waktu itu saya masih bekerja. Saya cetak perempuan proyek pertama 50, saya list siapa yang baca buku saya, siapa yang beli buku saya. Segitunya saya tidak ingin itu jatuh ke tangan yang salah, karena saya masih kerja. Jadi sebenarnya sulit untuk bicara soal insentif ketika saya tidak nulis untuk populer gitu. Saya memang ingin mengabarkan dan membuat sebuah memori, karena seperti yang saya ceritakan tadi,
ya syukur-syukur saya bisa panjang umur dan sehat gitu. Dengan lingkungan yang saya juga nggak yakin saya bisa keluar dari dunia pertambangan gitu. Karena apa ya? Kadang kan orang tidak paham, saya sudah merasa fiksi itu sebagai alat misalkan. Dimana saya yakin saya tidak akan dihakimi gitu. Tapi toh itu kan akan tetap mengganggu. Sampai hari ini tulisan, buku, ya mungkin nggak dibaca oleh Bahlil ya gitu. Tapi ya, tapi kita paham kan. Bahkan tulisan Romo Magnis yang itu mengkritik Marxis saja ketangkap gitu Kak. Yang setujuannya berbeda gitu. Ya kan? Segitu goblok ya kualitas penguasa kita dan nggak mungkin mereka baca gitu loh. Tolong jangan disensor di rekaman ya, segitu gobloknya. Jadi saya yakin gitu, pertama saya emang nggak nulis untuk mereka gitu. Dan kedua, pertama saya kali menulis saya putuskan karena memang saya nggak punya pilihan lain. Saya harus melakukan suatu hal yang saya sadar benar itu nggak boleh saya sesali kelak di kemudian hari. Walau toh pada akhirnya ya saya duduk di sini dan puji Tuhan selamat gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kawan-kawan, mungkin gini Kak, kalau kita boleh berkaca kepada perjuangan kawan-kawan perempuan di masa yang lalu, kemudian akhirnya sastra feminis itu menjadi bagian dari teori kritik sastra, itu adalah sebuah fenomena yang juga lahir ketika tulisan perempuan dianggap tidak cukup punya mutu untuk bersaing dengan penulis laki-laki. Saya rasa inilah juga bentuk yang saya rasakan walaupun saat itu saya belum tahu ya apa sih perasaan yang tepat untuk saya ungkapkan dalam sebuah kata misalkan. Tapi saya merasa kenapa sih buruh tulisannya dianggap nggak penting? Kamu bayangkan bahkan jurnalis paling oke sekalipun itu mengedit apa yang mereka lihat di lapangan gitu. Jadi saatnya buruh yang biasa di dalam berita, di dalam laporan, riset itu menjadi subjek. Sekarang dia biasa menjadi objek, ganti nih posisinya menjadi subjek gitu. Dari yang semulanya dia, karena sastra itu kan bukan semata-mata tentang apa yang dikisahkan, tapi apa yang dirasakan gitu. Nah, karena itulah saya merasa sangat penting waktu itu mempertaruhkan. Itu kan sebenarnya itu itu menulis. Jadi kawan-kawan jangan bayangkan ya ketika saya membayangkan sebuah lomba yang kemudian saya nulis saya kirim gitu, enggak gitu. Itulah kenapa saya diam-diam bikin, saya publishing dibantu oleh seorang kawan. Kemudian saya buat, bahkan saya cetak pertama itu saya list dari 50 itu siapa yang nerima buku saya gitu. Kalaupun di kantor itu ada orang yang saya percaya, kalaupun untuk saya sharing kan segitunya saya tidak berani untuk terbuka gitu loh Kak. Yang bahkan untuk 8 tahun saya kerja ketika saya berkasus dan mengadvokasi sebuah kasus, saya tuh baru akhirnya bergabung ke Marsinah.id sebagai kawan yang saya percaya tidak akan mungkin merendahkan saya. Saya bilang, Kak, saya tuh sebenarnya kerja di tambang selama ini, saya tuh bukan pengangguran, saya tuh bukan anak yang main ke sana main ke sini gitu. Nah, kawan-kawan nggak tahu kalau saya tuh kerja di tambang gitu. Ya saya juga merasa berat gitu. Saya menyepakati eksploitasi itu salah. Dan itu harus dilawan, tapi saya juga bekerja di situ. Tapi kan tidak semua orang memandang itu sebagai hal positif. Ya bukan hal yang penting juga orang untuk tahu kenapa saya mesti kerja di tambang, apa alasan, apa dorongan, kondisi ekonomi dan segala macamnya. Ya gak mungkin satu Indonesia saya yakinkan gitu loh Kak untuk alasan-alasan itu gitu. Nah tapi kan pada akhirnya siapa yang paling bisa memilih? Gak ada gitu. Seperti yang saya katakan tadi, tidak satu pun dari kita itu bercita-cita jadi buruh. Nah karena itulah sastra buruh ini, saya rasa saya susah Bang untuk menelusuri apa kira-kira insentif yang kemudian saya harus dapatkan. Selain saya yakin ini akan menjadi gaung untuk kemudian entah siapa dia akan bertemu dengan jodohnya, mungkin akan lahir Iroi berikutnya dari hal-hal kecil yang coba saya lakukan itu. Dan untuk adik tadi mungkin kelak ya gak tahu kehidupan yang akan membawamu kemana. Karena kamu perempuan, kamu harus bangun keyakinan hari ini di tempat-tempat yang mungkin sepertinya
akan sulit bagimu, kamu tidak boleh kehilangan harapan. Lakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Terima kasih Kak Iroy. Kak Jamie, apa sih insentif kita untuk orang-orang menikmati sastra dalam daily life? Mungkin sekalian Kak Jamie bisa cerita ya, setelah novel tentang human trafficking ini, tanggapan seperti apa yang Kak Jamie dapatkan? Ketika menulis ini saya tidak berekspektasi tinggi, kemudian bilang meledak di pasar. Saya tidak berpikir seperti itu. Karena saya hanya mau menyampaikan, yang pertama tadi seperti saya sudah sampaikan, kegelisahan saya. Saya juga tidak sedang meyakinkan pemerintah bahwa kasus yang di NTT itu seperti ini, tidak. Tetapi saya hanya mau menyadarkan, setidaknya di tetangga saya, seperti itu, saya menulis tentang ini, berbicara tentang ini, di luar negeri itu seperti ini. Itu kenyataan. Kemudian dari situ ketika baru saya coba kasih kasus contoh nyatanya. Di Timor seperti ini yang terjadi, di Sumba terjadinya seperti ini. Itu. Dan kalau soal insentif, memang saya tidak dapat apa-apa. Kemudian ada tanggapan bagus di ada beberapa juga pembaca yang rata-rata coba saya telusuri, ternyata dari luar daerah itu punya rasa peduli ada. Dari mereka punya komen-komen di buku saya yang dibaca. Di Ispusnas ya kalau tidak salah. Itu juga ada komen-komen bagus. Itu yang menjadi ternyata di luar juga punya kepedulian seperti ini. Setidaknya hal-hal apa yang saya sudah sampaikan juga sedikitnya didengar oleh orang lain. Kalau berharap pemerintah, saya tidak sih. Tolong pemerintah yang menonton recording sesi ini ya. Kak Kim, silakan. Karena sebagai bagian sebenarnya saya tulis di esai ini ya, pertanyaan tadi. Sebenarnya saya tak menaruh harapan pada sastra lebih gitu, apalagi puisi. Karena puisi itu tidak mungkin menghentikan mesin, menghentikan menaikkan upah dan sebagainya. Tapi paling tidak ada harapan solidaritas. Itu sudah dibuktikan oleh Wiji Tukul. Dan bagaimana selari puisi itu membangkitkan solidaritas antar buruh. Ketika saya ini yang tidak diceritakan tadi di pembuka, saya pernah kerja di ekspedisi, ya tak perlu sebut namanya. Itu hampir tiap bulan itu ada aja kebijakan dari manajemen, dan ke manajemen itu ya namanya kebijakan perusahaan itu pasti menindas soal target pengiriman paket, soal waktu, bahkan terakhir itu sehari itu ditarget ngirim 300 paket dengan ada waktu namanya SLA kalau di ekspedisi itu. Jadi berapa jam ngirim, harus terkirim berapa. Jadi di situ itu saya punya stiker Wiji Tukul yang berbunyi kalau kurang lebih, kalau kau terus diam, kau akan menjadi korban keputusan-keputusan. Itu aku taruh di sepeda dan sering kali untuk mengompori teman-teman itu. Dan apa jadinya? Teman-teman itu ya melawan ke kepala gudang itu, dan hasilnya dipecat. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Kim. Jadi kita udah siap mendengar happy ending gitu ya hasilnya. Baiklah, sesi kedua, silakan pertanyaan. 1, 2, 1 lagi, 3, ya. Oh, sorry. 1, 2, 3 di kanan semua. Silakan nama dan kemudian pertanyaan. Cek. Baik, nama saya Muklas. Pertanyaan saya
mungkin untuk Kak Iroy tadi kan ingin agar mungkin teman-teman buruh yang lain juga menulis juga tentang kegelisahan mereka. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang masih di dalam sebagai buruh? Kan karena resikonya kan tinggi ya. Kita tahu kalau kita nulis di sosmed aja, kalau perusahaan tahu kalau itu bisa mencoreng nama mereka, kan kita bisa dipecat atau bagaimana. Itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Mas Muklas. Silakan kakaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Selly Octaviana. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan sama Kak Iroy bahwasanya saat menulis kita harus mempelajari dasar-dasar menulis ya Kak. Jadi ada perjalanan yang cukup panjang. Sebelumnya saya juga pernah menulis novel tapi versi digital. Itu bertahun-tahun prosesnya dan sangat melelahkan. Nah, saat ini saya lagi menempuh pendidikan Magister Manajemen yang diwajibkan untuk menerbitkan buku bersama dengan teman-teman. Tapi prosesnya itu sangat singkat dan tenggat waktunya sangat singkat, misal cuma beberapa minggu atau hanya sebulan. Nah, fenomenanya adalah banyak teman-teman di sekitar saya mengerjakan dengan asal-asalan dan bahkan ada yang menggunakan AI 100%. Pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi orang yang mendapatkan pengakuan sebagai penulis tanpa melewati proses menulis yang panjang dan melelahkan? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kita melihat masa depan industri penerbitan ketika teknologi mulai menggantikan sebagian proses kreatif manusia? Terima kasih. Terima kasih. Seri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kaifat Aleta Saki dari SMA Negeri 11 Jakarta Timur. Izin bertanya Kak, dari semua yang udah saya dengar tadi, kakak-kakak kan punya puisi dan buku-buku yang temanya tuh sensitif gitu ya. Pernah nggak sih Kak terpikir buat pakai nama samaran untuk dipublikasikan? Jadi kayak kalau ntar misalkan ada pemerintah atau orang-orang oknum tersebut yang tahu, kalian bisa ditangkap terus kalian mati gitu, gimana? Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan Gen Z ya. Ayo lo. Baik. Iya, kita punya 3 pertanyaan. Saya kira tadi untuk pertanyaannya Kak Shelly dan Kak Iva bisa dijawab oleh semuanya ya, karena bersifat umum. Saya mulai dengan Kak Iroy dulu nih Kak. Tadi Mas Muklas tanya, gimana dengan nasib teman-teman buruh yang masih ada di dalam sistem, yang masih bekerja di dalam pabrik gitu, gimana mereka? Menurut Kak Iroy. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya nerbitin 4 novel sama 1 kumpulan puisi itu semasa saya jadi buruh. Pertama, pasti harus punya duit. Karena itu tadi saya sebutkan, ya karena saya kerja, ada gaji, saya saving cost dari situ. Setahun saya targetin setahun 1 buku dari 2021 waktu itu. Caranya gimana? Saya kan jadi buruh nih, saya juga nggak mau kehadiran buku itu mengancam pekerjaan, karena saya juga bagian dari generasi sandwich gitu. Pekerjaan itu sangat penting bagi saya untuk dipertaruhkan. Dan saya hari ini tuh berbeda dengan hari 4 tahun yang lalu gitu, di mana saya memulai. Pertama, tentu karena saya pernah sekolah, walaupun gak maksimal ya, paling enggak saya bisa baca, saya bisa nulis, ya bisa membedakan tanda baca terutama, itu modal yang sangat cukup. Karena 2023 pengalaman saya juga, saya bertemu akhirnya mengkontak Mersina.id, di sini ada Kak Ita sebagai teman yang juga mengelola kelas buruh itu. Di situ saya bertemu dengan buruh Pengalengan, dengan buruh-buruh yang bahkan belum bisa membedakan tanda baca, fungsi kata yang tuturan dan tulisan itu sama. Coba bayangin, dialek daerah ditulis, ucapannya tuh beda gitu. Kawan-kawan bisa baca tidak? Tentu tidak.
Nah, artinya apa? Butuh keterlibatan dari luar, pihak luar untuk kemudian membantu teman-teman yang berada di dalam tersebut. Seperti kita membangun serikat lah sebenarnya, Kak. Kerja-kerja serikat kan juga begitu. Bagaimana kawan-kawan untuk berani menggalang kekuatan, karena kalau rame-rame pasti kuat gitu. Nah, sayangnya kan menulis ini beda dengan bangun serikat. Menulis ini bangun ide sekaligus bertaruh. Kemana nih nanti tulisan ini akan membawa kita bergulir? Dipecatkah seperti yang dikatakan Abang Kim tadi? Ya, atau ada strategi lain gitu. Dalam apa yang coba saya lakukan, saya pakai strategi untuk saya list. Saya nggak mau ini jadi petaka, karena saya masih butuh gaji. Saya harus bertahan lah, paling nggak ya gitulah ya, harapan realistis buruh tuh. Ya, akhirnya saya list siapa yang harus beli buku saya. Walaupun ada yang mau beli, ketika saya pikir dia itu sosmednya agak besar, saya nggak mau gitu, Kak. Justru itu membahayakan gitu. Karena kan ya balik lagi, saya bukan untuk saya tuh ya nggak tahu ya, ini tuh agak naif, tapi itulah yang saya rasakan gitu. Saya ingin apa yang kemudian ada di sekitar saya itu sampai kepada beberapa orang saja. Saya yakin itu nanti akan berkembang dengan sendirinya. Saya meyakini ada gerakan semesta yang nantinya akan mengatur itu semua gitu loh, Kak. Jadi itu. Jadi buku yang semua yang saya tulis ini saat saya bekerja. Dan tentu saya dibantu oleh kawan marsina.id, kemudian dikenalkan oleh kelas-kelas menulis. Kemudian saat saya cuti, ada beberapa proposal saya disetujui dan saya ikut kelas menulis. Semua itu berkat bantuan kawan-kawan dari luar. Karena saya tidak punya koneksi itu, saya tidak punya dunia selain dunia saya yang sempit itu. Nah, itulah pentingnya bersuara, saya pikir, Kak. Orang menjadi tahu gitu. Dan orang akan membantu. Sekarang orang di pihak luar ingin membantu, kalau tidak ada yang menceritakan di dalam, apa yang mau dibantu pihak luar, nggak ada gitu. Nama samaran, Kak? Saya nggak pakai nama samaran. Berani. Iya. Karena itu kesalahan pertama sebenarnya. Oh, iya. Gimana tuh? Saya sebenarnya tuh karena saya tidak tahu, nah balik lagi, saya tidak tahu bagaimana harus menyikapi tulisan. Saya tidak punya editor, sebagaimana kawan-kawan ketahui. Saya tulis sendiri, saya bikin sendiri, saya edar sendiri, saya jual sendiri. Yang bahkan penjualan itu 10-20%-nya saya sumbangin ke teman yang punya serikat gitu, ke teman-teman perempuan yang punya serikat. Nyaris tidak ada terpikir di saya itu untuk mempertimbangkan nama samaran supaya agak lebih itu tidak ada gitu. Walaupun saya paham risikonya gitu, Kak. Nah, ya itu sebuah sebuah kebodohan yang itu harusnya tidak terjadi gitu. Karena saya tidak tahu, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kawan-kawan yang lain, karena ternyata di luar sana orang-orang begitu gitu. Misalkan katakanlah kawan-kawan minoritas yang agamanya penganutnya paling sedikit, yang orientasi seksualnya bukan hetero, mereka menggunakan nama-nama samaran gitu untuk melindungi diri, karena dalam segala hal nggak semua orang berani. Jadi ketika di 2023 buku itu keluar dan sambutannya lumayan ya, saya juga sebenarnya menghadapi semacam ini saya menyiapkan setiap malam nanti. Jadi orang belum bertanya, saya sudah memikirkan orang akan bertanya apa. Karena kamu nulis tentang buruh, tapi kan kamu bekerja jadi buruh. Nah, itu semua saya list, Kak. Saya itu tiba-tiba jadi pribadi yang ini kira-kira orang mau nanya apa ya gitu. Jadi saya sudah akhirnya karena itu tadi kesalahan itu, harusnya saya bisa bertahap memperkenalkan diri saya, jadi nggak bisa tiba-tiba oh ya itu Iro, itu kawan saya, bahkan mantan karyawan, Bu, itu tuh adegan yang kita pas di sini ya Bu. Iya, benar-benar. Saya tuh tiba-tiba kaget dengan situasi itu, Kak. Saya tidak menyangka ketika kita dikenal orang itu kan nggak mesti pasti orang-orang terdekat kita dulu kan yang kenal kita. Ini pasti bapak ini nih ya Bu ya. Jadi itu kesalahan saya dan jangan ditiru gitu. Nah, begitu Kak. Jadi Adek Kak Iva mungkin mulai bisa memikirkan nama samaran gue apa nih gitu ya. Satu lagi mungkin sekalian ya, Kak Iroy. Tadi Shelly nanya gimana penulis yang tidak melalui proses panjang yang melelahkan itu menurut Kak Iroy bagaimana, dan yang kedua nasib penulis di era AI menurut pandangan Kak Iroy seperti apa? Idealisme itu nggak ada ukurannya ya. Itu satu, dia nggak ada meteran. 1 sampai 100 meter atau 200 meter sampai 500 meter. Sedalam-dalamnya laut dia ada ukurannya, ada meterannya gitu.
Nah, idealisme itu bahkan ada yang sampai mati. Ada yang berani ditembak, ada yang berani jadi bangkai, ada yang kayak Marsinah, ada yang kayak Wiji Tukul gitu. Nah, sehingga seakurat apa kamu kemudian mempertahankan nilai-nilai? Ya, apakah ini hanya sebagai pengantar atau apakah ini hanya sebagai syarat agar kamu lulus? Itu sepenuhnya ada di kamu gitu. Dan itu tidak ditentukan pada siapapun. Karena segala sesuatunya tuh berangkat dari niat, Kak. AI itu mau secanggih apapun sampai detik ini ya, saya tidak bisa merasakan dia itu dapat merepresentasikan apa yang saya rasakan. Gitu. Dan peran itu saya pikir hanya akan tetap diisi oleh manusia berikut dengan seluruh dan emosi yang ingin dia sampaikan karena dia rasakan. AI nggak mungkin merasakan itu gitu. Walaupun kalau kita boleh mengkolek informasi, AI itu nggak ada tandingannya. Nah, tapi kan apakah kamu ingin membandingkan itu sebagai sebuah pertandingan idealismemu dan kecanggihan AI ya seperti ChatGPT, karena ya semuanya sangat dekat hari ini gitu. Ya mahasiswa, pelajar, bahkan yang bekerja, teman-teman kadang mengerjakan laporan supaya cepat. Ini kalau bos marah begini misalkan jawabannya apa ya gitu kan, kita semua terbantu sebenarnya. Dan kita tuh fenomena itu tuh berubah Kak gitu Kak. Dulu sebelum ChatGPT ramai, kita kan semacam penuh usaha berlipat ganda ya untuk mempersiapkan diri. Dalam hal bekerja misalnya kita harus presentasi misalnya closing tutup buku harus mengecek secara manual ini itu karena kita takut ditanya gitu. Hari ini sebelum meeting pun kita mau bahas ini kemungkinan pertanyaan yang akan ditanya bos apa ya gitu udah tahu jawabannya gitu ya, dan itu tepat gitu, dan salutnya itu tepat karena kan persoalannya itu umum. Tapi sekarang tanya sama ChatGPT apa yang kamu rasakan, ChatGPT bisa jawab enggak, dia nggak ngalamin itu gitu. Sesimpel itu sih kalau menurut saya. Ini sangat subjektif ya gitu, karena idealisme itu nggak ada ukurannya ya. Kayak orang-orang di Palestina, jurnalis yang mati di Palestina yang ditembak, dia sudah bertaruh. Nah idealismenya tuh nggak bisa kita meterin, sedalam-dalamnya laut tuh masih ada ukurannya gitu. Nah hatimu sama pikiranmu tuh nggak ada ukurannya gitu. Terima kasih Kak Iroy, puitis sekali memang. Selanjutnya saya mau ke Kak Jamie. Kak Jamie mungkin bisa jawab pertanyaannya Shelly dan Kak Iva tadi ya. Gimana pendapat Kak Jamie mengenai tadi ya, penulis di era digital. Sekarang kita gimana nih kita menyikapinya? Dan yang kedua, pernah kepikiran nggak pakai nama samaran? Silakan. Kalau saya sih sampai dengan detik ini belum tahu mengoperasikan AI tadi itu. Bagus itu makanya. Jadi saya malas tahu. Saya sangat idealisme dengan pendirian saya. Bahkan data pun kadang-kadang saya tidak mau berusaha mencari di sana, tapi di buku. Gitu. Terus terkait dengan pertanyaan nama samaran tadi juga sempat terpikirkan juga, karena di beberapa karya selain yang tadi kita bahas tadi, di beberapa karya juga saya menyebutkan beberapa nama yang nama backing begitu ya. Jadi ada kekhawatiran juga jangan sampai orangnya tahu, orangnya datang begitu. Tetapi kemudian saya sadar kalau fiksi buat apa takut? Nah gitu ya, kalau fiksi buat apa takut? Saya maju saja gitu. Kak Kim, mungkin Kak, kita di era AI bagaimana? Dan yang kedua soal tadi. Kalau membicarakan AI sudah terjawab sama Kak Ero ya. Saya sependapat, kecuali ya mungkin untuk kebutuhan sehari-hari saya sering menggunakan bagaimana cara membuka oli motor gitu. Dan ternyata itu bisa membantu untuk hal-hal yang praktis yang sehari-hari yang tidak aku tahu. Kalau nama samaran Kak? Kalau nama samaran enggak ya. Kalau alasannya karena takut tentara itu. Kemarin waktu peristiwa Dwi Fungsi itu di trip malah
debat sama tentara. Dengan nama asli ya? Dengan nama asli, tak lihat profilnya kok tentara. Iya. Jadi untuk nama samaran ya seperti apa, takut dibunuh itu. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat menulis cara mati terbaik, 8 cara mati terbaik gitu. Itu mungkin karena efek operasi masih terasa di tubuh, jadi saya sudah memikirkan mati gitu. 8 cara mati terbaik, salah satunya mati sujud, terus jangan bilang dibunuh teh. Nah itu salah satunya. Mati dalam perang dengan tentara gitu. Mungkin karena efek apa, bacaan juga romantisme, oh dibunuh, aktivis dibunuh, diculik, itu kok keren gitu. Siapa tahu dibikinin patung gitu kan. Baik, terima kasih Kak Kim. Apalagi dipahlawankan. Iya. Saya kira tadi pertanyaan tentang AI menarik ya. Bang Uji juga kemarin sempat baca riset bahwa AI itu sekarang kapasitas kreatifnya juga menurun ya, karena dia belajar dari hal yang dia generate sendiri gitu. Jadi kebayang ya, orang kan pakai AI terus nih, akhirnya dia belajar dari derivatif gitu, pada akhirnya ya jelek-jelek juga gitu. Baik, saya kira ini sangat menyenangkan ya diskusinya. Mungkin saya pengen untuk penutup, kan tadi ini kita serius gitu ya, saya mau menutup dengan pertanyaan yang agak lebih fun. Kakak-kakak bertiga ini sekarang lagi pada baca buku apa sih? Pengen tahu nih selera bacanya gimana sih? Atau mungkin kalau lagi nggak baca buku, apa sih buku sastra atau nggak sastra juga nggak apa-apa gitu ya, yang berkesan buat kakak-kakak bertiga ini. Kak Ira dulu mungkin mau jawab. Mungkin yang paling berkesan ya, pertama tentang mantra. Aku lupa tulis apanya, judulnya apa, karena aku lahir di tengah keluarga yang tradisional, datukku dukun beranak, makanya juga rencana tesisku itu tentang mantra dukun beranak. Skripsiku dulu juga tentang itu juga. Ya, mantra dukun beranak juga. Aku juga tengah mencoba bagaimana kemudian ikut mendekolonisasi pengetahuan supaya tidak ada yang tradisional dan internasional lagi, Kak. Betul. Ya, karena itu pengetahuan gitu. Sehingga buku yang berkesan, buku tentang mantra, penulisnya orang Malaysia, tua, tentu kawan-kawan tidak suka. Di ujung lidah sumpah. Iya. Dan yang paling membekas juga kenapa saya menulis tentang perempuan terutama dalam 4 novel itu, saya pernah membaca bukunya Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer. Sebuah fakta di mana kita ketika membaca bagaimana Pram menuliskan itu, kita seperti baca laporan, bukan baca sebuah tentang fiksi gitu. Dan itu sangat dekat, dan itu salah satu yang sangat menginspirasi saya juga untuk menulis hal-hal yang berangkat dari apa yang sebenarnya itu benar-benar terjadi gitu. Jadi kalau misalkan sastra kerap dipandang sebagai karya imajinasi, saya ingin mencoba mendekatkan, tentu saya mesti belajar, karena itulah saya sekolah ini, Kak. Dan saya mesti belajar bagaimana kemudian membuat cerita itu benar-benar semakin dekat dengan kita, agar kita satu, tidak biasa memandang kekerasan pada perempuan, agar kemudian kedua, kita itu sepakat bahwasannya kekerasan pada perempuan itu adalah kejahatan HAM. Dia tidak sama dengan orang yang maling mangga depan rumah yang hanya dijatuhi hukuman 1-2 bulan. Dan kita harus sepakat pada kondisi-kondisi di akar rumput yang itu harus didorong. Saya boleh cerita dikit aja? Jadi setelah saya mengadvokasi, saya sadar benar bahwasannya pihak luar itu betul sangat membantu, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana orang-orang di akar rumput itu terbekali untuk melawan sendiri. Karena pertaruhannya sangat besar, Kak. Waktu itu kenapa saya main tunggal dan merasa harus memasrahkan semuanya,
ya saya juga tidak bisa memaksa orang untuk kemudian peduli untuk membantu, karena pertaruhannya hidup dan mati gitu. Dan kamu tidak mungkin memaksa. Kemudian kebetulan ada kawan Walhi Riau, Kak Umi di sini. Waktu itu kejadiannya Rempang tuh belum mendapatkan kemenangan seperti saat ini. Waktu itu di 2023 ya Kak Umi. Sementara di Riau sendiri, di Kepulauan Riau itu juga tidak ada LBH kan. LBH-nya cuma ada di Pekanbaru, Walhinya juga cuma ada di Pekanbaru. Sementara dengan luasan yang begitu luas, LBH maupun Walhi itu gak bisa menjangkau Riau bagian selatan. Saya ke Pekanbaru itu 6-7 jam. Ya sehingga waktu itu ya hanya bisa, nih saya lagi dikepung ini bagaimana nih? Karena saya bukan orang hukum Kak gitu. Saya cuma punya pengalaman bekerja di tambang ya. Hukum itu learning by doing. Saat itu kejadian, saat itu harus ngapain? Ya dibantu juga dengan kawan-kawan di Jogja. Ada SMI, Social Movement Institute. Saya minta tolong hubungkan dengan ya Kontras, LBH yang bisa membantu menyuarakan itu, ya kawan-kawan media, karena pertama kali saya mencoba menyuarakan itu, meminta tolong teman mengangkat di media online, itu langsung di take down Kak. Gitu. Jadi berita itu bisa up ketika ada wartawan TV One sama TVRI. Yang kemudian saya minta tolong dengan sangat, dan ternyata Tuhan mengirimkan orang-orang baik itu gitu. Sampai akhirnya juga ada, Tribun Pekanbaru juga memuat berita, dan akhirnya semua orang jadi tahu. Saya pikir itu juga salah satu bentuk tekanan akhirnya pemerintah turun gitu. Karena sebulan kami nginap di tambang, ganti sip tuh. Sekarang saya terbiasa kan ngatur sip kan. Jadi warga juga saya atur sip gitu. Mamanya terutama. Ya? Saya bawa paman saya itu baru bongkar getah. Kalau kawan-kawan orang kampung mungkin bisa menggambarkan. Jadi paman saya itu toke getah. Saya nggak tahu lagi caranya harus gimana. Dia baru bongkar getah. Saya bawa carry pickupnya. Saya jemputin mama, ayo kita ke tambang. Hanya itu saja, karena gak ada pilihan lain. Mau melangkah ke hukum, kita nggak punya duit. Dan yang kita bawa mama yang cuma modal emosi. Bayangkan mama bawa parang, bawa batu, bawa apa. Saya bisa apa kalau tiba-tiba terjadi hal yang tidak gitu. Dan puji Tuhan, ya itu semua tuh dapat berlalu dan berlangsung gitu Kak. Dan saya pikir ya itu kekuatan bersama, dan tulisan itu sangat membantu. Itu salah satunya ya kawan-kawan. Bagaimana kemudian hal yang kayak sepertinya tidak mungkin untuk dimenangkan karena lawannya itu penguasa yang punya duit, yang bahkan bisa kita bilang punya negara ini, tulisan tuh bisa menjadi senjata gitu. Dan itu benar-benar melekat gitu Kak. Ya. Terima kasih Kak Ira. Kak Jemi, lagi baca apa atau buku apa nih yang paling berkesan? Sebelum ke situ, saya mau bilang begini. Saya itu iri dengan orang-orang yang ada di Jawa karena akses bukunya begitu lancar. Saya di NTT, di daerahnya saya, kalau mau pesan buku, kan ke toko buku kami di Larantuka itu tidak ada. Toko bukunya ada di kabupaten sebelah Maumere, itu mungkin 6 atau 7 jam perjalanan. Dan untuk saya biasanya pesan buku ke sini di Mas Gunawan Triatmojo di Solo. Satu buku dengan harga 50.000, ongkos kirimnya 65.000. Jadi mau tidak mau saya harus pesan 2, maka buku-buku bacaan saya itu agak terlambat. Maka mungkin saya sebutkan buku-buku bacaan yang saya suka, mungkin teman-teman semua sudah baca. Yang paling saya suka itu Raden Mandasiya, Mas Yusi. Kemudian kalau cerpen Subuh dari margin kiri, Demitras ya kalau tidak salah, Demitris ya kalau tidak. Itu Subuh, pengarang Turki. Kemudian yang bacaan paling terakhir, mungkin teman-teman sudah baca, Vegetarian. Saya baru akses itu semua. Maka begitu saya lihat buku kemarin, saya duduk di sana, saya memandang, saya duduk juga di kasir ini kemarin ya, di Pancar Merah. Betapa saya langsung geleng-geleng begini, saya omong kasir, saya bilang, Jawa itu begini ya, anak-anak SMA sudah bisa membaca buku-buku yang berat-berat begini. Kita kami NTT ini apa? Perpustakaan daerah saya baru dibangun 2 tahun yang lalu. Itu pun karena Mas Gol Agong ke sana beberapa kali. Gitu. Tetapi perpustakaan yang begitu besar dengan 2-3 lantai, bukunya hanya ada 1 ruangan begini saja. Yang lain masih kosong, melompong. Sedangkan di desa juga saya sudah saya sudah pernah menyampaikan ini di forum musyawarah desa. Itu di tahun 2018 saya bilang harus ada perpustakaan desa. Masyarakat punya jawaban apa? Penting apa perpustakaan? Anak-anak sekarang itu lebih banyaknya wifi. Jadi lebih baiknya uang yang ada
adakan itu internet. Saya langsung tepuk-tepuk dada, dan akhirnya saya katakan saat itu, saya bilang, kalau begitu saya punya buku-buku yang ada, saya mengundang orang tua yang punya anak di rumah untuk datang ke rumah. Dan pada akhirnya sampai dengan detik ini pun, 3 minggu yang lalu, ada perpustakaan daerah menghibahkan buku juga. Itu mungkin kurang lebih 100 saya sudah sortir begini. Novel itu mungkin hanya beberapa saja yang kesukaan anak-anak. Dan begitu sampai di desa, langsung dimasukkan di dalam kolong meja. Sedih. Daripada buku itu lapuk terbuang, kadang-kadang saya mulai curi-curi ambil bawa pulang. Lebih baik Itu lebih gitu untung. ya. Terima kasih Kak Jamie. Terima kasih. Kak Kim, buku yang paling berkesan atau yang sedang dibaca? Kalau membicarakan buku, aku memilih Das Kapital ya. Karena bagaimanapun itu buku itu jika boleh membuat kitab suci kedua itu tak jadikan kitab suci kedua ya. Karena itu bagaimanapun itu relate kalau kita membicarakan kapitalisme, kalau membicarakan buruh, bahkan kalau ada selama kapitalisme itu ada, berarti ajaran Karl Marx itu masih dibutuhkan. Kalau fiksi mungkin Bumi Manusia Pramodern Anatatur, karena itu menggambarkan akar proses menuju Indonesia itu. Kira-kira itu. Yes. Harun Daud. Akhirnya dapat ya. Mantra. Baik. Teman-teman semua, saya minta aplausnya untuk Iroy Mahyuni, Jamie Piran, Kim Al-Ghazali. Terima kasih. Saya kembalikan ke KKMC. Iya, kita kasih aplaus lagi buat narasumber kita, Kak Iroy Mahyuni, Bang Jamie Piran, dan Bang Kim Al-Ghazali AM, dan moderator kita Mbak Andina Dwi Fatma. Karena tadi terakhir ngomongin buku, jangan lupa teman-teman habis ini bisa mampir ke Pacar Merah. Di sana ada buku-buku yang menarik yang bisa teman-teman cari dan beli. Ya.